Selamat siang. Kurang kuat nih, sekali lagi ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa kami datang ke sini dan kami mau ngapain? Nah, di sini kami adalah perwakilan dari mahasiswa Universitas Sinauna Medan. Di sini kami akan melakukan penyuluhan dan demonstrasi tentang teknik menyusui pada bayi. Saya sebagai moderator dan di sini teman saya nanti bakalan menjadi pemateri Agnes Octavia Tambubolon dan demonstrasi Elvi Yulita Nenggolan dan Silvi. Silahkan Sumaya, Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik menyusui pada bayi. Adapun tujuannya, yang pertama memahami teknik menyusui yang benar, yang kedua mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Pengertian menyusui. Yang pertama ada proses pemberian ASI langsung dari ibu ke bayi. Yang kedua memenuhi kebutuhan nutrisi dan imun bayi. Dianjurkan yang pertama IMD 1 jam pertama, yang kedua ASI eksklusif 6 bulan, yang ketiga dilanjutkan hingga kurang lebih 2 tahun. Fisiologi laktasi. Yang pertama prolaktin produksi ASI, yang kedua oksitosin pengeluaran ASI dipengaruhi oleh pertama isapan bayi, yang kedua kontak ibu dan bayi, kondisi psikologis ibu. Adapun manfaat ASI untuk bayi yaitu yang pertama nutrisi lengkap, meningkatkan imun, mencegah penyakit. Untuk ibu mempercepat pemulihan, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko stres. Persiapan dan prinsip menyusui. Yang pertama ada cuci tangan, posisi ibu nyaman, bayi sadar dan siap, ibu rileks. Posisi perletakan, isapan, efektif. Posisi menyusui itu yang pertama ada cradle hold, cross cradle hold, football hold, side lying. Perletakan yang benar tanda benar itu mulut terbuka lebar, dagu menempel payudara, tidak nyeri. Tanda salahnya itu yaitu puting sakit, bayi mudah lepas. Langkah-langkah yang menyusui yang pertama ada posisi nyaman, dekatkan bayi, rangsang refleks sisa, masukkan areola, biarkan bayi menyusu dan sendawakan bayi. Tanda ASI cukup yaitu BAK kurang lebih 6 kali sehari, berat badan naik, bayi tenang dan tidur nyenyak. Frekuensi menyusui 8-12 kali per hari sesuai kebutuhan bayi, kurang lebih 10-15 menit per payudara. Masalah umumnya itu puting lecet, bendungan ASI, mastitis, dan ASI berkurang. Peran perawat itu yaitu ada edukator, konselor, motivator, dan demonstrator. Keamanan saat menyusui yaitu hidung bayi tidak tertutup, posisi tidak membungkuk, hentikan jika bayi tersendak. Inisiasi menyusui dini atau IMD dilakukan 1 jam pertama. Manfaatnya itu yaitu melestarikan bayi, meningkatkan produksi ASI, mendukung ASI eksklusif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvi. Di sini kami setelah melakukan penyuluhan dan selanjutnya akan demonstrasi oleh Silvi Febrania dan Elvi Nenggolan. Baik, di sini persiapan sebelum menyusui yaitu ibu bayi mencuci tangan, lalu mengambil posisi ibu dengan nyaman. Setelah itu, punggungnya kalau perlu bisa disanggah dengan bantal. Lalu bayi dalam keadaan sadar. Untuk putingnya tidak perlu dibersihkan. Setelah itu ibu bayi dalam kondisi rileks. Baik, tahap pertama yang dilakukannya yaitu ibu duduk nyaman, lalu mengambil bayi dan meletakkannya di bagian area payudara. Lalu mendekatkan mulut bayi ke area puting. Lalu menunggu bayi sampai dia refleks bahwasannya dia menemukan puting, bahwasannya di situ ada makanan yang harus dia ambil. Lalu membiarkan bayi menyusui sampai selesai.
bayi melakukan sendawa pada bayi yang dilakukan seperti mendirikan bayi tapi secara perlahan dan menepuk-nepuk punggung bayi. Baik, setelah itu bayi dikembalikan ke tempatnya. Dan ibu bayi kembali ke posisi awal. Baik, terima kasih. Ini demonstrasi dari kami. Di sini mungkin Bapak Ibu pasti sudah mengerti apa yang sudah kami sampaikan tadi tentang ibu menyusui pada bayi. Di sini kami ingin bertanya dulu kepada salah satu Bapak Ibu untuk apa yang sudah Bapak Ibu pahami. Siapa namanya? Siapa namanya, Bu? Baik, Ibu Septi, tolong dijelaskan apa yang telah Ibu simak dari teknik menyusui pada bayi. Boleh Ibu berdiri, Bu. Dari yang saya pahami dari sampai tadi, langkah-langkah yang Capek tanganku ya, 7 menit di sini. posisi ibu nyaman terlebih dahulu, baru seperti bayi ke payudara, terus habis itu sentuh putih ke bibir bayi, terus habis itu bayi membuka mulut, masukkan sebagian besar areola, berikan bayi menyusu sampai puas, lalu sedawakan bayi setelah menyusu. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya Ibu Septi. Di sini juga kami akan membuka sesi pertanyaan untuk 2 orang. Bapak Ibu boleh bertanya kepada kami. Saya ingin bertanya, Ya, Ibu atas nama siapa Ibu? saya Jovita dari kelompok 4. Saya ingin bertanya di bagian Berdiri, boleh berdiri. Bilang. tadi kan ada dijelaskan tentang posisi. Boleh dimakamkan slide-nya posisi? Ya, ini. Nah, di situ kan ada posisi menyusui, ada cradle hold, cross cradle hold, football hold, dan side laying. Nah, coba dipraktekkan gimana itu posisinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin bertanya lagi? Siapa lagi yang ingin bertanya Bapak? Ibu, apakah ada yang bertanya? Baik, mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya ya Bapak Ibu. Di sini kami akan menjawab. Yang pertama ada cradle hold, di mana itu posisi menyusui paling umum. Bayi digendong di lengan ibu pada sisi payudara yang digunakan, yaitu kepala bayi berada di lipatan siku ibu, perut bayi menghadap perut ibu atau tummy to tummy. Tubuh bayi satu garis lurus. Lalu yang kedua ada yaitu cross cradle hold, yaitu pengertiannya mirip cradle hold juga, tetapi tangan ibu yang berlawan menopang kepala bayi. Cara melakukannya itu yaitu tangan kiri menopang kepala bayi, Tangan kiri. kepala bayi, tangan kiri. Kiri. Tangan lain menyangga payudara, ya.
pengertiannya, bayi berada di samping tubuh ibu seperti memegang bola roti dengan kaki bayi mengarah ke belakang tubuh ibu. Contohnya itu kepala bayi disangga tangan ibu, tubuh bayi berada di bawah ketiak ibu, lalu menyusui bayi. Nah, ini biasanya terjadi pada ibu pasca operasi sesar atau payudaranya besar, lalu bayinya kembar, lalu bayinya itu prematur atau sulit untuk meletakkan pada payudara. Setelah itu ada yang side line, yaitu ibu dan bayi berbaring miring saling berhadapan saat menyusui. Perhatian, nanti tidak yang mau kamerahkan. Nah, untuk penjelasannya yaitu kepala bayi sejajar dengan payudara, tubuh bayi menghadap ibu, setelah itu membiarkan bayi menyusui pada ibu dan ibu bisa beristirahat karena ini bisa dilakukan kepada ibu yang sedang lelah atau sudah menjalani hari dengan sangat-sangat. Baik, sekian itu saja dari kami tentang posisi menyusui. Jika ada tambahan boleh ditambah. Terima kasih.